Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan persiapan soal UKK untuk bidang cyber security. Nah, utamanya di pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang MikroTik Security Gateway. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi layout. Kalau kita lihat asumsinya nanti kita berada di salah satu jaringan server. Kemudian kita akan remote router core, yang mana router core ini adalah router area peserta. Nah, asumsinya di sini ISP sudah disediakan dan layout jaringan juga sudah disediakan. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan coba remote untuk MikroTik core routernya. Nah, kita tinggal connect ke MikroTik core routernya. Nah, jangan lupa di core router ini nanti asumsinya kita sudah disediakan file pre-configure supaya kita tidak setup dari awal. Jadi kita tinggal buka filenya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa copy dulu. Oke, kalau sudah kita copy, berikutnya kita di Winbox tinggal buka New Terminal. Kemudian klik kanan dan kita coba paste. Nah, ini untuk secretnya mungkin bukan UKK tapi nama kita biar tidak sama dengan peserta yang lain. Oke, sampai sini pre-configure sudah dilakukan. Sekarang kita akan kerjakan sesuai permintaan dari soal. Oke, yang pertama dari permintaan soal adalah untuk tag 1 kita hanya diminta untuk merubah nomor absen. Nah, asumsinya nomor absen saya 70, misalkan berapa ya, 50 ya. Berarti nanti nomor absen ditambah 200. Kita tinggal ke sistem identity, kita ganti X-nya menjadi contoh di sini 250. Oke, tag 1 sudah. Berikutnya tag 2. Asumsinya ini sudah masuk dari pre-configure. Nah, tinggal yang belum adalah langkah keempat. Kita tinggal ping saja untuk membuktikan. Kita ketikkan ping 10 10 10 1. Ya, sudah connect. Berikutnya kita coba ping internet. Ping 888. Ya, sudah terhubung juga. Berikutnya kita coba ping google.com. Ya, ternyata juga terhubung. Berarti task 2 sudah berhasil. Berikutnya kita akan ke task 3. Nah, ke task 3 ini langkah 1 sampai dengan 4 itu sudah sesuai. Nah, yang belum itu adalah langkah kelima. Nah, yang perlu diperhatikan juga nama wifi-nya itu juga harus disesuaikan, bukan peserta X tapi nanti X-nya adalah nomor absen ditambah 200. Nah, sehingga di sini kita akan ke menu wireless. Kita akan double klik, pilih menu bagian wireless. X-nya akan kita rubah menjadi 250. Untuk frekuensi itu kita bisa menyesuaikan, bisa 2412 atau channel 1
Bisa 2437 channel 2 ataupun 2462 itu channel 11. Atau kita bisa gunakan frag usage untuk mengetes di rentang channel berapa yang sekiranya masih kosong. Asumsinya misalkan 2432. Nah, di sini saya mungkin masih gunakan default yaitu 2412. Kalau sudah kita apply, kita bisa coba cek apakah nama wirelessnya. Nah, itu nama wirelessnya sudah berubah menjadi APUKK CS peserta 250. Berikutnya kita akan coba ada klien di luar sini yang terkonek dengan ke sana. Asumsikan aja langsung laptop ini ya. Atau saya sini gunakan laptop yang lain. Oke. Saya gunakan passwordnya adalah kakak kecil semua @ekc 2026 seru. Oke, saya sambil buktikan di sini di bagian registration sama IP DHCP server bagian tablis. Kita cek kalau nanti ada yang connect akan terlihat di situ. Ya, di situ sudah terkoneksi. Klien saya ada di luar ini ya, dimana di situ IP-nya masih 40200. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 5 itu diminta IP-nya harus 4040. Oleh karena itu kita berlakukan yang namanya make static. Kita tinggal ganti IP-nya 200, kita ganti menjadi 40. Ya, saya coba konekkan ulang di laptop saya. Ya, dan ini sudah terhubung, yang mana ditandai di bagian registration ini muncul. Kemudian di DHCP list IP-nya adalah 4040. Oke, artinya task 3 sudah selesai. Berikutnya kita ke task 4, langkah 1 sampai 4 sudah diatur jadi aman. Sekarang kita langsung ke task 5. Ya, ini untuk pengecekan task 4 tinggal cek aja di bagian IP ya. IP address pastikan yang mengarah ke server IP-nya 50.1. Ya, itu udah sesuai. Kita ke task 5 yaitu tentang hardening mikrotik. Nah, di task 5 soal pertama nonaktifkan service telnet FTP HTTP API API SSL dan service lain yang tidak dibutuhkan. Oke, untuk langkah ini caranya kita ke IP service, kita Ctrl A, kemudian kita pilih bagian Winbox dan SSH. Nah, itu jangan dicentang atau jangan dipilih, kemudian kita disable selain itu. Ya, sehingga yang tersisa adalah SSH dan Winbox. Oke, berikutnya di soal nomor 2, nonaktifkan Mac Winbox pada interface yang tidak diperlukan dan hanya izinkan Ether 4 saja yang aktif. Nah, berarti kita harus membuat interface Ether 4 ini masuk ke Mac Winbox yang diizinkan. Berarti kita ke menu interface. Kita ke menu interface. Ya, kita ke menu interface. Ini saya close dulu aja ya biar tidak mengganggu tampilan. Ya, kita ke menu interface. Kemudian kita ke interface list. Nah, di interface list itu di bagian kanan itu ada list. Atau cari aja tombol yang bertuliskan list. Kita klik, kita bikin baru, namanya adalah Mac Winbox. Ya, Mac Winbox. Oke, kita oke. Sekarang akan muncul baru namanya Mac Winbox.
Kalau kita mau kasih komen, kita komen make winbox header 4. Ya. Setelah listnya jadi, kita close. Sekarang kita klik new. Kita tambahkan interface yang diizinkan, yaitu tadi adalah header 4. Kita oke. Nah, baru sekarang kita matikan make winbox dan izinkan hanya header 4. Caranya ada di menu tool, kemudian make server. Kita pilih yang bagian make winbox. Kita pilih interface-nya yang make winbox. Kita apply, oke. Nah, artinya di sini kita hanya bisa connect sebagai IP address, tidak bisa connect sebagai MAC address. Oke. Kita coba. Kalau kita connect sebagai MAC, ya dia akan ditolak karena kita terhubung ke header 2. Sehingga kalau connect kita harus menggunakan IP. Oke. Nah, artinya di sini sudah berhasil. Berikutnya kita ke task 5 yang bagian 3. Gunakan password router yang kuat sesuai kaidah keamanan jaringan. Nah, mungkin saya bisa sarankan untuk passwordnya kita samakan aja dengan password WiFi karena ini cukup mudah dihafal dan sudah sesuai kaidah. Nah, caranya kita ke menu sistem, user, tinggal kita double klik, isikan bagian menu password, isikan password tadi, kemudian pilih apply. Ya. Oke, task 5 bagian 3 sudah selesai. Sekarang kita akan berpindah ke task 6. Oke. Di task 6 ada permintaan izinkan traffic ICMP echo request menuju router untuk kebutuhan troubleshooting dengan batas 10 paket per second dan burst maksimum 20 paket. Kemudian yang traffic ICMP echo request yang lebih batas tersebut harus dibuang untuk mengurangi risiko ICMP flood. Oke, nah di sini yang mulai tricky-nya ya. Sekarang kita akan ke bagian task 6 di bagian firewall input. Oke. Yang task 6A bagian 1 saya close dulu. Oke, kita ke IP firewall filter. Kemudian kita pilih chain-nya adalah input. Kemudian kita kasih bagian protokol yaitu ICMP. Kemudian kita pilih yang kita ke bagian ekstra, ke bagian limit. Nah, untuk rate-nya kita pilih 10. Kemudian burst-nya kita pilih 20 paket.
Oke, jadi saya ulang, ketika kita di tab general, chain-nya adalah input protokol ICMP. Kemudian kita ke tab advance, kita pilih yang bagian ICMP option, ini segitiga ke bawahnya kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang echo request. Ya, yang mana echo request itu nilainya atau kodenya adalah 8 dan untuk ICMP code-nya adalah 0 atau echo reply. Kemudian di tab extra kita pilih limit, kita isi rate-nya 10 per second dan burst-nya 20 paket. Action-nya kita pilih accept. Oke, kita apply. Saya kasih komen input ping. Oke, berikutnya kita akan membuat untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di situ membahas traffic ICMP-nya harus dibuang. Ya, jadi yang tidak sesuai itu dibuang atau di drop. Nah, supaya kita tidak membuat dari awal, cukup kita copy. Di bagian limit tinggal kita matikan. Kemudian actionnya adalah, ya, di bagian action kita pilih drop. Kemudian kita centang lock supaya nanti masuk ke lock prefix atau seplangnya. Misal kita drop float. Oke, kita kasih komen juga, misalkan di sini drop float. Oke, kita apply. Oke. Nah, sekarang kita uji coba dulu. Kita buka dari sisi ISP misalkan. Saya akan manfaatkan Romon. Kita connect Romon. Oh ya, mohon maaf. Server satunya belum saya rubah ya. IP bar. Ya, ini sudah saya ganti passwordnya. Harusnya, nah, mulai muncul. Saya coba connect. Ini untuk pengujian flooding ya. Kalau kalian merasa yakin dan tidak perlu diuji juga tidak apa-apa. Oke, kita gunakan tool, kemudian float ping. Ya, kita arahkan ke 10, 10, 10. Bentar. Kita cek dapat IP berapa tadi. Kita cek dari sisi router kita ya. IP address satu kita 10.10.254. Ya, nanti setiap klien mungkin akan berbeda. Sepuluh titik 10.10.10.254. Ya, kita start. Kalau kita lihat dia ke blok ya. Kalau tidak ke blok itu contohnya adalah ini, kalau kita di disable. Nah, dia langsung 1000. Nah, dia langsung 1000. Tapi kalau bloknya berhasil, ini ketika kita enable,
maka ya dia nggak langsung ngefloat ya. Nah artinya untuk settingan task 6.1 dan 2 itu kita udah betul, dan di sini paketnya akan berubah kalau settingan itu betul. Oke, lanjut kita ke task 6 yang 6A yang bagian 3. Blokir akses Winbox sebelum port knocking. Nah, ini sebenarnya tricky atau jebakannya ada di sini. Kalau ini kita lakukan duluan, maka yang terjadi kita nggak akan bisa akses. Jadi yang betul itu seharusnya kita pertama izinkan atau kasih akses PC admin untuk akses ke Winbox tanpa menggunakan port knocking. Ya. Jadi kita port knocking itu opsi untuk orang-orang yang tidak menggunakan ketika kita mau akses ke Mikrotik tapi tidak menggunakan PC admin. Nah, kalau kita tahu PC admin tadi IP-nya 192.168.40.40. Jadi kita buatkan itu terlebih dahulu. Oke, ke Mikrotik tetap di firewall filter. Kita pilih chain-nya adalah input. SRC address-nya berarti 192.168.40.40. Kemudian protokolnya TCP, DST portnya adalah Winbox yaitu 8291. Kemudian actionnya adalah accept. Nah, kita kasih komen Winbox PC admin. Nah, oke. Artinya setiap PC admin connect tidak perlu melakukan port knocking. Nah, yang berikutnya kita perlu bikin port knockingnya. Nah, port knocking ini untuk selain PC admin. Oke. Jadi cara gampangnya kita langsung copy aja. Kita copy. Ini berarti kita kasih nama knocking 1001. Ya, sesuai di soal ya. Sesuai di soal. Jadi setelah kita berikan akses PC admin, kita langsung loncat ke task 8. Kita kasih nama aja knocking 1, nanti portnya 1001. Oke. Nah, SRC address-nya berapa? SRC address-nya bisa dari jaringan di internet maupun jaringan internal. Jadi ini kita kosongnya aja. Protokolnya 1001. Nah, DST portnya ini yang protokolnya TCP, DST portnya yang 1001. Kemudian kita pilih tab action. Kita pilih actionnya adalah add SRC to address list. Add SRC to address list. Kemudian kita jangan lupa centang log prefix-nya knocking 1001. Kita kasih nama misalkan knocking 1001. Nah, waktunya kalau di soal itu adalah 30 detik. Jadi 00.200 00.30. Oke, kita apply. Jangan lupa kita copy lagi. Ini masih jadi knocking 1001. Kita copy. Caranya sama di tab general. Kita kasih nama komennya knocking 1002. Chain-nya input, protokolnya TCP. Nah, DST portnya kita ganti 1002. Nah, pada knocking 1002 ini kita mulai ke tab advance. Jadi pas knocking 1001 tab advance-nya tidak dikonfig, di 1002 tab advance-nya dikonfig. Nah, kita pilih SRC address list biar yang bisa mengakses ini hanyalah klien yang sudah knocking 1001. Actionnya sama,
Tinggal kita ganti aja namanya menjadi 1002. Ini juga kita ganti menjadi 1002. Kita apply, kemudian kita copy. Nah, sekarang kita akan bikin yang 1003. Ini kita ganti namanya menjadi 1003. DST portnya juga 1003. Nah, untuk di tab advance, kliennya berubah ke Knocking 1002. Nah, di tab action, prefix-nya kita kasih nama 1003, address list-nya juga kita kasih nama 1003. Kita apply, kita knocking sudah jadi sebanyak 3 kali. Sekarang baru kita buat yang untuk knocking winbox-nya. Jadi boleh akses winbox. Jadi akses winbox setelah knocking. Nah, protokolnya TCP, DST portnya normal yaitu 8291. Kemudian di tab advance, knockingnya adalah knocking 1003. Nah, actionnya ini langsung accept. Nah, kita ganti nama akses winbox setelah knocking. Oke, kita apply. Nah, sampai sini kita udah selesai port knockingnya. Nah, setelah selesai di task 8 ini, kita akan kembali ke task 6 yang bagian 3, yaitu blokir akses winbox. Nah, jadi walaupun blokir akses winbox sebelum port knocking, tapi config-nya justru di setelah port knocking. Ya, kita copy. Caranya sama ya. Ini adalah blokir winbox. Oke, blokir winbox, protokolnya TCP, portnya 8291. Nah, untuk SRC address-nya ini yang kita hapus. Jadi siapapun kalau akses winbox bukan klien dari knocking itu tidak akan bisa akses alias di drop. Ya, kita kasih nama drop winbox. Ya, komennya juga kita kasih nama blokir winbox sama ya. Kalau sudah, kita apply dan jangan kita close terlebih dahulu karena berkaitan dengan soal selanjutnya. Kita cek di soal berikutnya, aktifkan logging. Tadi sudah kita aktifkan semua ya lognya. Berarti tinggal yang nomor 5, drop koneksi input line dari WAN. Nah, tadi di IP service atau task 5 itu yang diizinkan kan hanya winbox dan SSH. Berarti kita akan drop koneksi lain dari WAN yang tidak diizinkan. Ya, ini jadi kita akan interface ya. Kita copy aja karena permintaannya hanya dari WAN ya. Kita copy dan ini portnya adalah 22. Interface-nya dari header 1 karena aksesnya dari WAN. Kalau jadi blokir SSH tidak jadi digabung ya karena permintaan nomor 3 dan nomor 5 nggak sama. Kalau nomor 5 ini drop koneksinya yang dari WAN. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini blokir akses winbox di semua. Berarti dari sisi internal maupun dari sisi WAN. Oke. Blokir SSH.
Ya, kita isi SSH. Oke. Selesai untuk task 6A. Task 6A selesai. Sekarang kita uji coba. Kita buka, kita coba langsung ya. Kalau connect, username-nya, passwordnya UKK Kalau kita connect langsung ke Winbox, nah dia ditolak. Ditolak karena ada rule ini tadi, blokir Winbox ini. Nah ini buktinya, nilainya nggak 0. Artinya dia ngeblok ya. Nah supaya dia bisa keakses gimana? Kita harus jalankan port knocking. Titik 2 1001 kita connect. Ya, memang munculnya refuse ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia kecatat. Nah, berikutnya kita akan ganti ke 1002. Oke, kita ganti ke 1003. Oke, baru 1003-nya kita hilangkan. Kita connect. Ya, dia mau ke ini ya, knocking. Oke. Jadi port knocking udah selesai, task 8 dan task 6A. Oke, berikutnya kita akan ke task 6B, yaitu firewall forward. Oke, sekarang kita ke task 6 yang bagian B, yaitu firewall forward. Blokir akses dari server menuju jaringan VLAN. Nah, kalau kita cek layoutnya, dari akses server ke jaringan VLAN itu diblokir. Tapi yang jadi pertanyaan kan jaringan internal harus bisa connect ke sini dan nanti juga harus balik ke sini. Nah, disitulah kita akan config yang namanya connection step. Oke, kita kembali ke soal dulu. Oke, yang kita lakukan di menu firewall. Tetap di firewall filter. Kita klik new. Kita chainnya adalah forward. Kemudian kita turun ke bawah. Di bagian connection state kita pilih yang establish dan relate. Oke. Kita kasih komen allow, establish dan relate. Oke, actionnya adalah accept. Kita apply. Oke, sekarang kita baru eksekusi soal B1-nya. Blokir akses dari server menuju jaringan VLAN. Nah, kalau kita lihat servernya ini IP-nya adalah, kita cek ya. Servernya IP-nya 50.x. Kalau di soal di task 4 servernya IP-nya 5010 ya. Servernya 5010. Ya, jadi hanya Ubuntu servernya yang tidak boleh jadi 5010. Oke, kita ke tab general. Kita copy. Kita kasih komen drop server ke VLAN. Chainnya forward. Kemudian
Kalau kita ya, kemudian src address-nya adalah 192.168.50.10. DST-nya berarti jaringan VLAN yaitu 192.168.40.0/24. Kemudian kita bikin connection state-nya yang new. Nah, jadi yang di drop itu yang new. Actionnya adalah drop. Ini kita lognya kita isikan. Lognya berarti drop server ke LAN, ke WLAN ya. Oke, kita apply. Berikutnya soal yang B kedua, izinkan PC klien, Ubuntu server dan Seplang mengakses internet. Ya, ini otomatis tadi sudah ya. Kemudian izinkan PC klien mengakses web internal, web lab 1 dan Seplang. Nah, ini juga otomatis sudah. Kemudian jadi nomor 1, 2, 3 ini terkait ya soalnya. Kemudian nomor 4, izinkan IP admin yang ditentukan mengakses SSH Ubuntu port 22. Nah, ini yang perlu kita buat. Jadi kita ke firewall filter lagi. Kita pilih new, chain forward. Jadi dari IP 192.168.40.40 karena ini PC admin itu mengakses server ya, SSH Ubuntu ya, berarti yang server IP-nya 192.168.50.10. Protokolnya TCP, DST portnya adalah 22. Komennya adalah akses PC admin ke SSH server Ubuntu. Actionnya adalah set. Oke. Kemudian blokir PC client blokir PC client untuk mengakses. Jadi kita pilih itu tadi ya, tinggal di copy aja. Berarti ini blokir selain ini, jadi diganti menjadi 0/24. Itu actionnya adalah drop. Ini jangan lupa, jadi drop akses SSH selain PC admin. Apply. Oke. Kita cek soal, aktifkan logging sudah, blokir PC client sudah. Nah, sekarang waktunya pengujian. Oke, sekarang kita akan coba pengujian untuk task 6 yang B ini.
Asumsinya apakah betul akses dari server menuju jaringan VLAN itu diblokir. Nah, ini tadi ada sedikit perubahan. Saya asumsinya ada 2 klien, 4040 itu di laptop ini, 40200 di laptop MacBook saya. Kemudian kita akan coba ping yang 40200 dari sisi server ya. Kita coba ping 192.168.40.200. Nah, kalau kita lihat dia keblokir ya. Kita coba cek juga di sisi pengaturan Winbox-nya. Harusnya counternya dia akan ini ya. Harusnya akan berubah. Nah, ini nilainya sudah counternya berubah, ini artinya blokirnya jalan. Oke. Oke, kemudian kita akan coba SSH ya. Kita akan coba SSH. Asumsinya ini PC admin. Oke, kita cek tadi ketika server itu ketika ping tidak mau, tapi dari klien 192.168.50.10, nah itu reply. Jadi artinya established relatednya harusnya akan dibolehin ya, dibolehin. Oke, berikutnya kita coba SSH. Jadi tadi boleh SSH, yang SSH hanya si PC admin. Nah, karena laptop saya ini ada 2, VLAN dan ETH0, jadi saya akan gunakan opsi min B. Kita cek IP kita ether 1 10 10 10 254. Kemudian kita username-nya add IP-nya server Ubuntu yaitu 168.50.10. Bentar. Kita uji coba ini dari 4040 ya. Dia mau jalan. Ya, dari 4040 mau jalan, kita cek bahwa ini ya, rule terakhir ini diperbolehkan. Ya, ini saya coba VLAN lainnya saya matikan dulu. Ya mau ya. Kalau kita cek, nah ini server atau PC admin akses SSH ini mau counternya mau berubah, artinya dia jalan. Nah, sekarang kalau kita coba lewat PC lain ya, lewat PC lain. Kita akali untuk biar PC lain, berarti selain PC 4040 kita akali seperti ini untuk pengujian ini, karena ini kita hanya di satu laptop ya.
Kita ganti misal IP-nya menjadi 140. Oke. Kemudian kita coba konekkan ulang sehingga pastikan dapat IP-nya 140 ya. Nah, ini 140. Sekarang kita akan coba konekkan SSH. Ya, kalau kita lihat dia nggak mau karena IP-nya bukan IP 4040. Nah ini ya, dia keblok deh. Ini ada satu, oh ini beberapa dari ban. Oke. Artinya pengaturan kita di task 6 udah ke jalan semua. Ya. Kemudian kita cek lognya. Nah ini juga muncul ya, WLAN drop access. Nah ini dia jalan terus karena di sini mencoba akses. Kalau kita cancel ya dia akan berhenti. Oke, artinya ini sudah selesai. Berikutnya tinggal task 7. Oke, task 6 sudah, kita ke task 7. Oke, task 7. Oh ini mohon maaf ya, task 8 kurang satu lagi yaitu aktifkan login. Oke, untuk aktifkan loggingnya kita akan ke Mikrotik di bagian sistem logging. Kita ke tab action, kita beri nama, kita klik new ya. Oke, untuk tab logging kita saya ulang ya, di menu sistem logging. Kemudian kita ke tab action. Kemudian kita add, kasih aja namanya tuh Splunk. Kemudian targetnya adalah remote. Ya, yang mana remote address-nya itu adalah IP-nya si Splunk, yaitu 192.168.50.20. Nah, untuk remote portnya agar lebih aman kita pakai yang bukan 514 tapi yang 5514. Kemudian SRC address-nya berarti si IP Mikrotik yaitu 50.1. Kemudian BSD syslog-nya kita centang. Kemudian syslog facility-nya kita pilih lokal 0. Ya. Ya. Kita pilih apply. Oh, actionnya enggak boleh pakai. Oke, sudah jadi tuh Splunk-nya. Berikutnya kita ke rule. Kita pilih topiknya adalah firewall. Oke. Kemudian actionnya to Splunk.
Kemudian satu lagi, topiknya adalah count, kemudian warning, terus plug. Demikian untuk MikroTik Security Gateway sudah selesai. Oh, satu lagi ya, task 7 ini hampir terlewat. Kita firewall NAT, kita pilih chainnya adalah DST-NAT, kemudian DST address-nya itu adalah IP header 1 kita, yaitu 10.10.10.254. Kemudian protokolnya TCP, DST portnya di soal 8081. Oke. In interface-nya ini dari jaringan WAN, berarti di header 1. Ini DST NAT web full-nya. Kemudian action-nya kita pilih DST NAT untuk address 192.168.50.80.88. Apply, oke. Ya, kita coba cek dari jaringan di luar itu ya. Misal dari jaringan ini. Ini jaringan yang satu jaringan dengan ISP. Kita cek IP-nya. Ya, 10.10.252. Sekarang kita coba buka tab baru, kita akses 10 IP MikroTik address 1 ya, 10.10.254, portnya adalah 8081. Ya, nah ini tandanya kita sudah bisa mengakses DST-NAT kita. Demikian video tutorial untuk mengerjakan MikroTik Security Gateway. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.